kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi para purnawirawan TNI Polri. Kalau Anda mau mencari Sylvester Matutina, ya silahkan Bapak-bapak juga melihatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sylvester Matutina tidak boleh lari daripada hukum yang sudah melekat kepadanya. Suatu hukum orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana, tetapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosinudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi, ya, eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media, ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber, ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwirani, dan juga di sini ada juga Pak Resmond Nasional Sianipal dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi, ya, atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi, ya, gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa, ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan, itu harus dieksekusi. Sekaligus kami nitip pesan kepada para senior kami, ya, para purnawirawan TNI Polri. Kalau Anda mau mencari Sylvester Matutina, ya, silahkan Bapak-bapak juga melihatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mungkin nanti ikut mendorong terlaksananya eksekusi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi, yang kena fitnah saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina ini bukan hanya klien kami, Pak Roy Suryo, Pak Resmond, Bu Kurnia, dan yang lain, tetapi juga termasuk Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau mantan Danjen Kopassus pun kena fitnah dan itu diumbar secara terbuka tanpa rasa malu, seolah-olah Republik ini sudah mempunyanya terpidana ini saja, begitu. Baik, selanjutnya pernyataan dari klien kami, Bu Kurnia, silakan. Tengah-tengah aja, tengah. Enggak biar di sini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, bahwa ketaatan hukum atau law obedience itu adalah kepatuhan kepada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku. Berlaku bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan. Ya, sebagaimana pasal 27 ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Ya, mengapa penting? Karena itu untuk ketertiban, keamanan, dan keadilan. Ya, nah oleh karena itu siapapun juga, bahkan termasuk orang yang sedang disebutkan pada hari ini, yaitu Sylvester Matutina, tidak boleh lari daripada hukum yang sudah melekat kepadanya, suatu hukuman padanya, ya. Nah, kami mengatakan Dewi Keadilan di belakang itu ditutup matanya. Mengapa ditutup? Sambil memegang timbangan, ya. Itu menandakan bahwa hukum tidak pandang bulu kepada siapapun. Dalam satu acara TV tadi malam, kami mengatakan bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah, ya. Dan itu faktanya demikian. Orang kuat tersebut dengan sangat bebasnya menyatakan kepada kami, menunjuk hidung kami yang jelas-jelas. Polisi saja berhati-hati untuk menentukan status kami dengan mengatakan bahwa calon terpidana, calon tersangka, dan segala macam.
mereka luar biasa tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu sangat berpengaruh bagi kami, keluarga kami dan masyarakat kami. Ya, ini menyangkut soal katakanlah sikap orang terhadap kami dan segala macam. Nah, oleh karena itu saya kira tempatnya tepat ya, bahwa kami tidak menuduh, tapi yang kami ketahui sumber yang memberitahukan bahwa orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana tetapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada disparitas. Jika keputusan nomor 100 di tingkat pengadilan negeri, keputusan nomor 297 di tingkat pengadilan tinggi, dan keputusan 287 yang tidak lain adalah inkrah fatwis, segera laksanakan. Tunggu apa lagi ya, supaya tidak berkeliaran menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan, karena ini berarti tidak ada efek jerah bagi orang yang bersangkutan ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kejaksaan bersikaplah sebagai seorang penegak hukum, di mana kita integrated criminal justice system. Demikian, semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dari saya bahwa sebelumnya saya sempat menyebut saudara Sylvester Matutina ini lebih kesatria daripada saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena saudara Joko Widodo melaporkan orang memfitnah, mencemarkan, dia merasa dihinakan sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi begitu muncul nama 12 orang terlapor, dia buang badan. Dia menyatakan, saya hanya melaporkan peristiwa dugaan pidana, saya tidak melaporkan orang. Tetapi saudara Mas Sylvester ini cukup berani. Dia kesatria tunjuk hidung. Yang dia laporkan adalah Roy Suryo, ya, kemudian Rismon Sianipar, Fauzia Tiasuma dan seterusnya. Karena itu sekarang saya tantang saudara Sylvester Matutina untuk bersikap kesatria dengan cara apa? Dengan melakukan eksekusi tanpa menunggu perintah dari jaksa. Jadi saudara kalau kesatria datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, temui Pak Kajari, kemudian jaksa pidana umum, Pak, saya ini terpidana, silahkan dieksekusi. Itu baru kesatria ya. Jangan ngumpet. Semalam sebenarnya saya menunggu saudara Sylvester hadir di suara rakyat bersuara, tetapi kok ngilang gitu loh. Jadi hati-hati, jangan kabur nih ya. Jadi kalau ngilangnya jangan sampai bukan tidak kesatria, bahkan kami khawatir kabur. Karena untuk ngilang cepat sekali terdeteksi yang bersangkutan ada di Batam. Jadi saya minta juga kejaksaan segera keluarkan terbitkan surat cekal ya, biar dia nggak lari ke luar negeri ya, dicekal. Itu. Dan yang paling penting lagi, saya menegaskan bahwa perjuangan kita terkait ijazah palsu ini tetap berlanjut, dan sekali lagi ini menambah satu insentif perjuangan bahwa ternyata rata-rata pembela ijazah palsu itu orangnya bermasalah. Kami sedang kumpulkan data-data lain bagi pendukung-pendukung ijazah palsu yang lainnya yang pada saat dan waktu yang telah kami nilai layak, kami akan juga ungkap lagi. Dan kami himbau kepada bapak-bapak, rekan-rekan purnawirawan TNI, baik yang di level menengah bawah termasuk para jenderal, mohon kalau ingin segera melakukan tindakan eksekusi, bantu dengan cara datang ke Kejari Jakarta Selatan dan minta kepada Pak Kajari untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap saudara Sylvester Matutina.